Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Saputra. Saat ini saya akan menjelaskan proses dari seorang data analis dalam melakukan validasi dan pembersihan data. Pada saat ini teman-teman, saya sedang mengikuti pelatihan data analis secara gratis dan pada akhirnya akan mendapatkan sertifikasi BNSP yang diselenggarakan oleh PPKD Jakarta Selatan. Pada pelatihan ini diinstrukturi oleh Bapak Kusuma Ade. Dan langsung saja, bagaimana proses validasi dan pembersihan data? Simak video ini sampai habis. Pertama, kita melakukan pemeriksaan kualitas data berkaitan dengan permasalahan data, apakah ada missing value, duplikat data, data tidak konsisten, format tidak valid, maupun nilai tidak masuk akal atau outlier. Kita buka dataset kita. Dataset ini berkaitan dengan pengajuan kredit, dan langsung saja kita lakukan terlebih dahulu membuat tabelnya. Sini teman-teman bisa pakai shortcut Ctrl+T dan OK. Sip, sudah jadi tabel. Kita ubah nama tabelnya itu menjadi T kredit. T kredit. Oke. Langsung di sini ada data pengajuan kredit ini, ada kolom ID pengajuan sebagai pemilikinya. Ada tanggal pengajuan, nama pemohon, nomor KTP, pekerjaan, pendapatan bulanan, jumlah pinjaman, tenor bulan, tujuan pinjaman, agunan, skor kredit, dan status pengajuan. Langsung saja, hal yang perlu dilakukan untuk pertama kali yaitu cek apakah ada nilai duplikat pada dataset ini. Ngeceknya bisa kita pilih ID pengajuan sebagai primary key-nya, lalu kita pilih conditional formatting, highlight cell rules, duplicate values. Dan kita kasih nilai duplikat itu akan diberikan highlight berupa warna merah muda. Wah, ternyata ada teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada satu, namun kita bisa lihat keseluruhannya dengan memfilter by color. Kita pilih filter by merah muda. Wah, ternyata ada 6 teman-teman. Ada 6, yang dimana berarti ada 3 data yang duplikat. Ini kita ada KRD 017 itu ada 2 data, KRD 032 ada 2 data, dan KRD 101 ada 2 data. Gimana teman-teman untuk menghilangkannya? Kita langsung tangani, yaitu dengan cara mana sih? Oh ini ya, sorry teman-teman. Dengan cara remove duplikat. Kita remove ID pengajuan, kita select all dan oke. Sip. Di sini 3 duplikat ditemukan dan sudah dihapus. Jadinya ada 105 unique values yang bertahan. Kita oke. Oke teman-teman. Sudah tidak ada lagi data duplikatnya dan kita bisa nonaktifkan filternya. Sip, data sudah aman dari duplikat. Oke, kita lanjutkan ke kolom kedua, yaitu tentang tanggal pengajuan. Kita bisa cek datanya itu. Nah, kita bisa lihat datanya di sini. Dalam tanggal pengajuan itu ada data yang tidak konsisten, yaitu ada satu, yaitu format datanya itu berbeda dari yang lainnya. Dan apakah masih ada lagi? Nah, ada lagi 1. Jadi ada 2 data yang tidak konsisten di tanggal pengajuan. Dan teman-teman kita bisa lihat juga bahwasanya di tanggal pengajuan ini datanya masih dalam tipe teks karena ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau tipe datanya sebelah tanggal atau date ataupun date time itu ada di sebelah kanan, teman-teman. Langsung saja, bagaimana cara membersihkan data tersebut? Kita buka, kita bisa menggunakan Power Query, yang dimana di sini kita buka data, get data from other source from table range. Sip. Kita buka Power Query-nya. Nah, di sini sudah terbaca bahwasanya di sini Power Query otomatis ketika kita buka dia men-change type atau mengubah tipe data keseluruhan secara auto. Dan kita lihat apakah datanya sudah berubah sendiri teman-teman dalam dimasukkan Power Query.
Oke, mantap. Nah, kalau belum, teman-teman, kalau ingin mengubah tipe data di Power Query, teman-teman bisa milih sebelah kiri nama kolomnya dan pilih date atau date time. Dan di sini udah otomatis sudah, dan tadi sudah berubah juga datanya. Sip, berarti kita tinggal close and load. And load tuh tabel buat tabel baru. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya mana tadi? Tidak konsisten nih. Ada 19 dan 04. Di sini teman-teman data yang masih kotor di kolom KRD dan KRD 042 dan 083. Jika kita lihat di sini 042 datanya ada sesuai ya teman-teman dengan yang lainnya. Dan berapa tadi? 083. Nah, datanya juga sudah sesuai dengan yang lainnya, dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Ini. Nah, coba kita lihat apakah benar teman-teman tanggal, bulan, dan tahun. Di sini kalau yang 1 2026, tahun, bulannya 5 dan tanggalnya 8. Ups, apa nih? Kita lihat paling atas. Benar ya teman-teman, sudah benar ya, sudah sesuai. Tanggalnya 8, bulannya 5, dan tahunnya 2026. Oke. Mungkin itu saja untuk kolom kedua. Kita lanjut ke kolom ketiga. Kita lanjutkan pembersihan data kita yang ketiga teman-teman, untuk kolom ketiga, yaitu nama pemohonan. Di sini coba kita lihat data yang kotornya dulu. Nah, pemohonan. Nah, sekilas tidak ada ya teman-teman, tapi ada data yang tidak konsisten, dimana dia ada huruf besar semua dan huruf kecil semua, sedangkan yang lain ada huruf besar di depan. Apa namanya? Mayoritas datanya itu huruf kapitalnya di kata paling depan saja. Sip. Kita lakukan pembersihan datanya. Untuk data yang tidak konsisten ini menggunakan Power Pivot. Dan sebelumnya tadi kita sudah membuat Power Query-nya dan akan muncul di Queries and Connection. Kita bisa buka Power Query-nya kembali dengan mengklik 2 kali. Oke. Nah, di sini kita pilih nama pemohonan. Nama pemohon, coba kita cek lagi. Nah, ada kan data yang tidak konsisten dengan besar semua. Dan tadi kecil semua mana? Tadi ada kecil semua. Sip. Kita langsung konsistenin datanya saja semuanya dengan mengklik transform, terus format. Nah, kita buat uppercase saja semuanya teman-teman. Oke, datanya sudah konsisten, semuanya sudah besar semua, udah oke. Dan kita close and load. Dan tarah, data sudah konsisten, besar semua. Oke teman-teman, kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom 4, yaitu nomor KTP. Di sini yang kotornya dulu. Yang kotornya itu nomor KTP-nya ada di sebelah kiri, berarti dia menunjukkan teks, sudah benar. Dan ternyata ada blanks atau missing values pada kolom KTP. Dan juga apakah ada inconsistent, ada juga data invalid atau data outlier atau data yang tidak sesuai dengan format data lainnya. Di sini 1111, berarti ada 2 data blanks dan data 111. Kita coba lihat ada berapa jumlahnya teman-teman. Ada 5 teman-teman. Oke, jadi data missing values dan data inconsistent. Langsung saja kita lakukan bersih-bersih data lagi dengan membuka Power Query-nya. Membuka Power Query, di sini nomor KTP, dia formatnya Power Query-nya baca sebagai apa nih, 1,2 itu decimal number. Kita ubah saja format datanya jadi teks. Kenapa teks? Padahal ini kan angka. Nah, jadi teman-teman, kenapa format datanya teks? Karena untuk nomor KTP tidak mungkin dilakukan penjumlahan, pengurangan, atau pengoperasian matematika teman-teman. Jadi kita tidak perlu data tersebut dalam pengoperasian matematika dan diubah saja menjadi data tipenya yaitu teks, bukan number. Karena tidak mungkin data KTP ditambah-tambah dan dicari sumnya, itu tidak berguna. Betul? Oke, lanjut. Di sini kita bersihin dulu nilai nolnya dengan cara transform, replace values. Kita tulis 0. Kita gimana cara tangani missing values untuk nomor KTP? Kita ganti saja 9999 teman-teman. Karena sebenarnya data KTP ini untuk pemproses untuk pelatihan model itu tidak dipergunakan. Jadi kita ganti aja 9999 untuk menghilangkan missing values-nya. Tip.
Oke, sudah tidak ada lagi data nolnya dan data yang ini data yang inkonsisten ya 111 mana ya? Mana nih data? Oh nih. Kita replace values. Kita ganti smash juga. Bahwasanya data ini emang tidak diketahui nomor KTP-nya. Sip. Oke, jika sudah selesai semua, kita close load dan data sudah kita lihat sudah bersih untuk nomor KTP. Kita lanjutkan ke kolom selanjutnya, yaitu kolom kelima. Di sini ada kolom tentang pekerjaan. Kita lihat dulu datanya seperti apa. Oke, ada swasta, pensiun, PNS, profesional, wira swasta. Sekilas tidak ada yang berbeda ya teman-teman, normal-normal saja. Coba kita cek di Power Query apakah ada yang berbeda untuk pekerjaan. Nah, di sini ketahuan teman-teman ada inkonsisten data, yang dimana karyawan swasta besar semua dan karyawan swasta yang huruf depannya kapital, kata-katanya kapital. Pensiunan juga begitu, dan wira swasta juga begitu teman-teman. Jadi di dalam kolom pekerjaan ada inkonsisten data, dan langsung saja kita bersihkan. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Kita transform, pilih kolom pekerjaan, format, dan kita uppercase. Sip, datanya sudah konsisten semua, gede semua. Dan kita langsung saja close and load. Oke teman-teman, data pekerjaan sudah konsisten dan kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Beralih ke kolom kolom ke-6 teman-teman, yaitu pendapatan bulanan. Kita coba cek datanya bagaimana pendapatan bulanan. Nah, ada data apa nih? Datanya formatnya tidak valid teman-teman. Ada 12 juta. Yang lain angka, dia 12 juta pakai huruf. Langsung saja teman-teman kita cleaning di Power Query. Dibuka Power Query-nya, kita pilih pendapatan bulanan. Terus tadi kita apa tadi? Oh, kita pilih datanya yang 12 juta. 12 juta mana? 12. Oh, ini dia. 12 juta bisa di ini teman-teman, dan bisa di copy saja. Lalu kita transform, kita replace values 12 juta. Benar? Kita ganti angka 12 juta. Nolnya berapa? Nolnya 6. 6 kan bener? Oke, 6 ya. Sip, 12 juta sudah. Dan datanya sudah bersih semuanya. Dan langsung saja kita home dan close load. Oke. Kita lihat datanya sudah tidak ada lagi ya. 12 juta sudah berubah menjadi angka. Dan mungkin teman-teman tambahan ini kita nggak tahu nih berapanya susah untuk ngebacanya. Jadi gimana biar ada titik-titiknya di nominalnya, teman-teman bisa pakai shortcut untuk mengubah format datanya dengan CTRL 1. Nah, di sini teman-teman bisa memilih number, desimalnya kita tidak perlukan, dan use separator dengan titik. Kita klik OK. Nah, ini kan jadi enak nih. Jadi ketahuan 5 juta, 4 juta, 8 juta, dan seterusnya. Datanya sudah mantap, dan kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Teman, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom keberapa nih? F5. Oke, A, B, C, D, E, F, G. 7, kolom ke-7 yaitu jumlah pinjaman. Kita lihat dulu datanya seperti apa. Nah, langsung ketahuan jumlah pinjamannya minus, teman-teman. Kenapa ada minus di sini? Ada apa namanya, ini berarti outlier ya teman-teman, data anomali. Yang lainnya plus, dia minus sendiri. Oke teman-teman, sebelumnya kita cari tahu dulu data anomali ini kenapa. Dan jikalau memang bisa ditanyakan kepada pembuat database-nya atau enggak orang yang menginput datanya, itu lebih baik teman-teman divalidasi terlebih dahulu. Jikalau tidak, kita bisa lihat konteks datanya dulu teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita kasih dulu dia mana sih? Kita kasih dulu dia warna kuning. Oke. Dan kita CTRL A ke Z dan clear. Oh tidak, ada A ke Z. Oke. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat datanya itu dia PNS, pendapatannya 8 juta, dan 024 pembelian kendaraan, BPKB motor, kredit dan ditolak. Oke. Kita lihat dulu apakah untuk tujuan pinjamannya pembelian kendaraan itu seperti apa dia keseluruhan. Oke, ternyata memang ada dalam pembelian kendaraan ini jumlah pinjamannya itu ada yang lebih dari dia dan kurang dari dia, dan ini berarti wajar saja teman-teman.
tenor bulannya 24, sebenarnya wajar juga. Ya mungkin coba kita ubah dulu tampilan datanya biar gampang dilihat. Ya sebenarnya berapa sih? Oh, 123 juta ternyata teman-teman. Oke. Untuk BPKB motor 100 minus 123. Apakah sebenarnya ini ya emang tambahan min doang? Jadi kita bisa ubah atau enggak ini? Jadi kita bisa ubah nggak nih kira-kira 123 juta? Tujuannya pinjaman, pembelian kendaraan. Kita lihat pembelian kendaraannya. Oke, ternyata banyak juga pembelian kendaraan yang emang di atas dia dan di bawah juga ya. Ya berarti di tengah-tengah masih bisa, masih logis teman-teman. Dan sebenarnya ini ditolak teman-teman. Jadi coba kita hapus saja 23 ini, sip, jadi 123. Dan kita coba dia dari atas ke bawah teman-teman. Sip, ternyata benar teman-teman, yang emang ditolak itu rata-rata, apalagi coba tentang pembelian kendaraan. Benar kan teman-teman? Untuk pembelian kendaraan itu dengan di atas 100 juta ini kebanyakan yang ditolak teman-teman. Kenapa ditolak? Mungkin asumsi saya karena dia terlalu besar untuk pengajuan jumlah pinjamannya. Dan di sini juga pendapatannya juga nggak terlalu besar teman-teman, di bawah 10 juta. Dan agunannya juga BPKB motor. Gimana yang disetujui? Karena dia lumayan meyakinkan teman-teman. Pendapatannya 10 juta, tenornya juga di atas 12, 48 lama, dan agunannya sertifikat tanah. Make sense? Dan itu teman-teman berarti tadi kita cara cleansingnya data outlier itu kita asumsikan dikarenakan yaitu salah ngetik teman-teman, ketambahan ketikan min. Jadi kita hapus saja minnya, jadi 123 juta tanpa minus. Itu. Dan apakah ada lagi? Dan sepertinya tidak ada teman-teman. Kita hapus saja high-tech-nya, novil. Oke. Dan kita sort dari atas ke bawah. Oh ini. Dan kita clear. Sip. Untuk kolom jumlah pinjaman sepertinya sudah bersih semuanya, dan kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya teman-teman, kolom H. Kolom keberapa ini? Nggak tahu dah. Yang penting kolom H tentang tenor bulanan. Gimana datanya? Oke. Datanya cukup rapi. Sepertinya tidak ada yang aneh. Coba kita lihat yang 60 bagaimana? Tenor 60 10 bulan. Oh, ada ternyata. Untuk biaya pembelian properti dan gede-gede semua, make sense. 60 yang paling kecil coba oh 12 juga banyak, dan kecil-kecil juga, make sense teman-teman, tidak ada yang aneh. Oke, sepertinya tenor bulan itu tidak ada yang aneh. Kita lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu tujuan pinjaman. Tujuan pinjaman apakah ada yang aneh? Oh, ada nih teman-teman. Satu, inkonsisten datanya tidak konsisten. Ada modal usaha dengan lantang modal usahanya, sedangkan yang lain santai teman-teman. Biaya kesehatan, kebutuhan darurat itu yang kapital dikata terdepan aja. Tip, langsung saja. Gimana cara bersihnya? Kita buka lagi Power Query-nya. Untuk buka Power Query teman-teman di sini, oh ternyata untuk inian ya teman-teman, update datanya. Apakah kita coba, kita udah refresh belum ya? Bisa di refresh nggak ya? Ada refresh nggak ya? Ada refresh ya? Oh sorry, refresh. Oh ternyata nggak bisa teman-teman. Berarti yang jumlah pinjaman kita harus ubah di Power Query. Sorry. Kita ubah yang mana tadi? Jumlah pinjaman yang minus. Kita sort dulu lah. Ini kita replace values dan kita control C, kita paste dan kita hapus. Save, kita close and load. Save. Oke, jumlah pinjaman udah tadi kita mau ke tujuan pinjaman. Oke, kembali lagi ke kolom tujuan pinjaman.
Tadi ada inconsistent data yang dimana ada data yang gede semua, kapital semua, sedangkan mayoritas datanya itu yang kapital hanya kata depannya saja. Kita ubahnya kemana nih? Kita ubah saja, samain teman-teman, kita transform dan kita samain aja semuanya uppercase seperti tadi apa, nama pemohon, pekerjaan, dan tujuan pinjaman juga uppercase. Sip. Udah ini semua teman-teman, udah besar semua, dan sekalian aja teman-teman ke kolom agunan. Apakah ada yang ternyata banyak ya inconsistent data juga, kita uppercase juga sekalian. Uppercase. Sip. Lanjut. Sekalian status pengajuan. Apakah ada inconsistent data juga? Ada teman-teman, banyak ternyata yang inconsistent data ya. Kita uppercase lagi, uppercase. Sip. Jadi kita konsistenkan semua teman-teman data yang bertipe kategori atau bertipe huruf teks itu kita formatnya itu kita uppercase langsung. Langsung saja kita close and load. Sudah berubah? Sudah berubah. Alright. Dan selanjutnya kita ke kolom score credit. Kita lanjutkan ke kolom terakhir, kolom K, yaitu tentang skor kredit. Sip. Apakah ada yang anomali? Kita lihat dulu datanya. Sepertinya tidak ada teman-teman. 800, 502, 849. Dalam Malaysia juga sama teman-teman. Kita Z to A coba. Oke, nggak ada yang aneh. Semakin skornya kita bisa lihat dengan sekilas teman-teman. Skor kreditnya tinggi, hubungan positif juga, ke status pengajuannya disetujui. Ini ada yang ditolak juga. Menarik. Oke teman-teman. Untuk ini juga make sense teman-teman. Sepertinya tidak ada yang aneh atau yang perlu dibersihkan untuk kolom skor kredit. Sip, kita balikan lagi. Oke teman-teman, inilah tabel terakhir kita yang sudah dibersihkan atau melalui proses validasi dan pembersihan data, yang dimana kita lihat tabel sebelumnya yang kotor, bentukannya masih segini, ada inconsistent data, ada data minus tadi, ada tipe datanya tidak benar dan sebagainya, dan duplikat data juga. Untuk rangkumannya teman-teman tertuang dalam tabel ini. Tadi kita sudah ngapain aja dalam proses validasi dan pembersihan data. Jadi kita identifikasi dulu kualitas datanya ditemukan, jenis pasalnya itu ada duplikasi data, ada format tidak valid, data tidak konsisten, missing value, dan semacamnya teman-teman. Untuk tekniknya tadi kita rata-rata menggunakan filtering, edit langsung di Power Query teman-teman. Bagaimana? Power Query sangat powerful untuk melakukan validasi dan pembersihan data. Mantap. Selanjutnya evaluasi kecukupan data. Di sini jumlah datanya tadi ada 108. Tentang pengajuan kredit. Apakah cukup teman-teman? Sepertinya kurang ya teman-teman untuk pemodelan. Jadi kita tulis tidak cukup, dan alasannya kenapa? Kurang untuk bahan pembuatan model prediksi. Sip. Untuk variasi datanya, tadi kita lihat pekerjaannya, Aguna, status pengajuannya itu. Coba kita lihat lagi datanya. Pekerjaannya PNS, variasi ya teman-teman, karya swasta, pensiunan, PNS profesional, udah swasta. Terus kita lihat coba jumlah masing-masing dari variasinya, variasi datanya, apakah ada yang jomplang? Caranya gimana? Caranya kita menggunakan pivot table. Pivot table, new worksheet, edit 1, dan kita buat tadi apa, pekerjaan. Sip. Pada tugas ketiga, yaitu langkah yang dilakukan yaitu data cleaning dan perbaikan data. Tadi kita sudah melakukannya teman-teman dengan penggunaan Power Query di Excel. Dan penanganannya itu tadi untuk missing value, imputasi atau hapus. Tadi kita juga sudah melakukan imputasi data pada kolom nomor KTP. Terus juga duplikasi, hapus, jelas teman-teman. Data yang duplikat itu data yang salah, data yang emang perlu dihapus, fix. Tadi kita lihat dengan primary key-nya ada beberapa data, tiga data duplikat yang dihapus. Sip. Inkonsistensi. Lakukan caranya itu standarisasi teman-teman. Kita juga tadi lakukan standarisasi dengan cara apa? Dengan cara mengubah formatnya menjadi uppercase. Format, perbaiki caranya. Tadi kita juga ada yang formatnya salah. Ada tadi apa? Yang lain angka, dia sendiri 12 juta. Kita ubah yang teks menjadi angka.
Dan juga tadi kita menemukan angka minus yang kita hapus minusnya dengan formatnya yang tidak valid. Dokumentasikan. Oke, siap. Sini kita dokumentasikan apa yang telah kita lakukan dalam proses validasi dan pembersihan data. Di mana aja, kolom-kolomnya, masalahnya apa aja, tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut, metodenya, dan baris yang terdampak. Kita dokumentasikan semuanya dari ID pengajuan sampai dengan status pengajuan. Sip, selesai sudah tugas ketiga berkaitan dengan data cleaning dan perbaikan data. Selanjutnya, tabel keempat, rekomendasi validasi data. Bagaimana kualitas datanya, usulan terkait kebenaran, kelengkapan, dan konsistensinya. Yang kedua, kecukupan datanya. Oke, jadi dalam tugas keempat ini kita simpulkan teman-teman insight yang kita dapat dan rekomendasi apa yang dapat dilakukan. Tadi insight-nya teman-teman, biasanya kita banyak menemukan permasalahan data seperti kualitas datanya, seperti data duplikat, missing value atau data yang hilang, inconsistency, format data yang salah. Dan rekomendasinya gimana? Ya, melakukan pembersihan data, validasi dan pembersihan data di setiap kolom-kolomnya. Jadi temuannya itu kita lakukan identifikasi masalahnya dulu setiap kolom-kolomnya dan lakukan pembersihan. Prioritasnya tentu saja tinggi teman-teman, perlu identifikasi dan perbaikan data itu perlu. Kenapa? Karena istilahnya itu garbage in dan garbage out. Jika data yang kita olah inputannya itu sampah dan outputnya akan menjadi sampah pula. Jadi pembersihan data itu wajib. Yang kedua, setelah dilakukan validasi dan pembersihan data, ternyata jumlah baris datanya itu hanya 105 baris. Nah, jadi untuk volumenya itu masih sedikit ya teman-teman, 105 baris itu terbilang sedikit untuk tujuan analisisnya tentang model prediksi. Dan rekomendasinya apa? Rekomendasinya perlu pengumpulan data kembali untuk menambahkan jumlah data setidaknya sampai 1000 baris agar dapat pemodelan data yang dibuat nanti bagus. Prioritasnya apa? Prioritasnya sedang. Kenapa sedang? Karena mungkin dengan data yang berjumlah 100 ini kita masih bisa membuat pemodelan datanya, prediksinya. Namun itu model itu mungkin tidak bisa dipakai untuk dalam produksi teman-teman, hanya bisa kita pakai untuk pembelajaran saja. Jadi jikalau semakin banyak volume atau jumlah datanya itu untuk pemodelan itu semakin baik. Jadi prioritasnya sedang. Lanjut lagi, yang terakhir itu laporan validasi data. Jadi setelah kita melakukan identifikasi atau pemeriksaan kualitas datanya, kita sudah identifikasi, kita evaluasi cakupannya, dari mulai jumlah datanya, variasi datanya, representasi datanya gimana. Sudah kita temukan permasalahannya di mana-mana saja, maka kita lakukan data validasi dan pembersihan data. Sudah bersih datanya teman-teman, maka kita catat nih apa aja temuan dan rekomendasinya dari proses identifikasi dan pembersihan datanya bagaimana. Dan terakhir, jangan lupa kita buat dokumentasi atau laporan validasi datanya. Bagaimana bentuk laporannya? Kita simak video yang berikutnya. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah bukan dalam validasi dan pembersihan data? Kita lanjut dalam laporan hasil dari pembersihan datanya seperti apa. Jadi kita harus mengetahui dulu tujuan validasi dan pembersihan data yang kita lakukan. Yang pertama, kita mau ngapain sih dalam dataset tersebut? Dalam dataset ini kemungkinan nantinya akan dibuat untuk model prediksi persetujuan kredit. Yang dimana ada istilah garbage in, garbage out. Jadi dalam memvalidasi dan pembersihan data, kita mau memastikan kualitas data itu bebas dari masalah. Masalahnya apa aja? Secara umum ada data kosong atau missing values, duplikasi data, data tidak konsisten, format data tidak valid, dan nilai anomali data atau outlier. Selanjutnya, kita harus memahami dulu data tersebut atau yang disebut data understanding. Nah, dalam memahami data, ada namanya metadata teman-teman, atau informasi dari data tersebut. Dalam data ini, ada 6 kolom. Apa aja? Ada di pengajuan, yang berisikan kode unik setiap data pengajuan kredit. Ada tanggal pengajuan, yang berisikan waktu pengajuan kreditnya. Ada nama pemohon, yang berisikan nama lengkap dari pengajuan kredit. Nomor KTP, yang berisikan NIK dari pengaju kredit. Pekerjaan, jenis pekerjaan dari pengaju kredit. Pendapatan bulanan, pemasukan dana per bulan dari pengaju kredit. Jumlah pinjaman besaran nominal kredit yang diajukan. Tenor bulan atau batas waktu akhir cicilan kredit. Tujuan pinjaman atau tujuan dari penggunaan kredit. Agunan atau aset jaminan pengajuan kredit. Skor kredit atau nilai yang diukur dari pengajuan kredit. Dan yang terakhir ada status pengajuannya. Penentuan apakah pengajuan kredit itu diterima atau ditolak.
Selanjutnya, hasil dari validasi kualitas data. Yang dimana kita dalam proses tadi kita identifikasi masalah-masalah apa saja yang terdapat pada dataset kita. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada duplikasi data, format tidak valid, missing values, data tidak konsisten, dan nilai tidak masuk akal atau outlier. Selanjutnya, hasil evaluasi kecukupan data. Di sini kita menilai dalam jumlah datanya atau volume datanya, apakah sudah cukup atau belum. Selanjutnya ada variasi datanya, apakah data tersebut memiliki variasi yang banyak dalam beberapa kolomnya, dan representasi data, apakah data tersebut sudah bisa mewakilkan dari populasi data. Dalam dataset ini ada 108 baris data, dan untuk variasinya itu beragam-agam dari segi pekerjaannya, agunannya, tenor bulanannya, dan jumlah pinjamannya. Data ini juga merepresentasikan beberapa jenis pinjaman dan status peminjamannya secara seimbang. Selanjutnya, kita juga harus mendokumentasikan proses validasi dan pembersihan data kita. Agar apa? Agar ketika kita mempresentasikannya dan ada pertanyaan dari user kita mengetahui nih alur dari data yang kita gunakan. Seperti ada tadi duplikasi datanya, tindakan yang kita lakukan yaitu menghapusnya di baris mana, di baris A74, A9, A92, dan A105. Caranya gimana? Caranya kita tadi remove duplicates. Dan seterusnya pada kolom-kolom berikutnya. Dan terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Tadi temuan yang kita dapatkan dari proses validasi dan pembersihan data, bahwasanya terdapat banyak permasalahan datanya, seperti data duplikat, data yang hilang, inkonsistensi data, dan format data yang salah. Rekomendasinya, tadi kita bisa melakukan validasi dan pembersihan data sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada setiap kolomnya. Prioritasnya tinggi. Kenapa? Balik lagi ke istilah garbage in dan garbage out. Jika data kita masih kotor, maka output yang dihasilkan dari laporan atau model yang ingin kita buat itu akan menjadi sampah juga. Yang kedua adalah setelah dilakukan validasi dan pembersihan data, ternyata jumlah barisnya itu hanya 105, teman-teman. Rekomendasinya yang dimana awal dari penggunaan dataset ini diperuntukkan untuk pembuatan model data dalam memprediksi pengajuan kredit. Yang dimana kalau dalam pembuatan model itu setidaknya baris datanya itu sampai 1000 agar model yang dihasilkan itu bagus. Prioritasnya sedang. Kenapa sedang? Karena jikalau kita menggunakan 105 data aja, itu kita masih bisa dipergunakan untuk model, tetapi hanya untuk bahan pembelajaran kita. Namun, jika nanti dipakai untuk production, itu tentu membutuhkan data yang lebih banyak lagi. Minimal yang jika saya baca-baca itu 1000 data. Oke, itu saja teman-teman proses dari seorang data analis dalam memvalidasi dan pembersihan data. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir, dan tunggu video berikutnya lagi. Sampai jumpa kembali.